Halo teman-teman, kembali lagi di channel Teman Curhat Horor. Dan kali ini kita akan merecap sebuah alur film yang berjudul A Babysitter Guide to Monster Hunter. Film ini baru aja dirilis tahun ini, tahun 2020 lebih tepatnya. Dan film ini ada di Netflix. Tapi beruntung kalian, karena Teman Curhat Horor akan merecap film ini. Dan by the way teman-teman, film ini tuh berkisah tentang seorang pengasuh bayi yang menghadapi monster yang ingin menculik seorang anak kecil. Nah, bagaimana filmnya? Mari kita langsung aja simak dengan bersama-sama. Tetapi sebelumnya, kita ingatkan lagi ya bahwa film ini 100% spoiler. Jadi kalau kalian tidak suka dengan spoiler, kalian bisa skip saja. Di sebuah rumah yang gelap, ada seorang anak kecil yang mencoba untuk tertidur. Lalu di lantai bawah, seorang wanita juga sedang menyiapkan makanan dan menelpon seseorang. Anak kecil yang mencoba tidur itu merasa takut. Dan tiba-tiba pintu lemarinya terbuka sendiri, serta pintu kamarnya tertutup dengan sendirinya. Anak kecil itu takut lagi ketika teror-teror terus menghampirinya. Nah, tiba-tiba nih dari lemarinya keluarlah seorang monster yang memanggilnya. Tetapi hal itu antara sadar dan tidak sadar. Lalu di masa sekarang, Kelly Ferguson sedang menghadiri kelasnya. Kelly ini bisa dibilang siswa yang sangat pintar sekali. Selesai kelas, dirinya berjalan di lorong dan ia melihat banyak sekali siswa-siswa yang mengejeknya. Lalu, si Kelly ini berjalan bersama temannya. Mereka berdua ini berbincang-bincang dan mereka juga tiba-tiba mendengar sebuah pengumuman bahwa kawannya ini akan mengadakan pesta Halloween di rumahnya. Lalu sore harinya Kelly mendatangi sebuah pasar dan mulai mengerjakan eksperimen-eksperimennya. Ia mencoba untuk membuat kostum Halloween untuk pesta tersebut. Tetapi ibunya yang melihat dirinya malah menyarankan si Kelly untuk mengasuh saja daripada datang ke pesta. Kelly menolak dong, tetapi ibunya terus memaksanya sampai si Kelly ini mau. Kelly akhirnya sampailah ke rumah bayi yang akan diasuhnya guys. Dan ketika ia mengetuk pintu rumah, ia melihat seorang wanita cantik dengan kostum yang cukup menawan. Kelly masuk ke rumah itu dan diberi arahan oleh ibunya yang bernama Miss Zellman. Kelly yang melihat daftar arahan itu sedikit kaget. Lalu Miss Zellman mengajak Kelly untuk masuk ke kamar Jacob, anaknya. Jacob ini takut dengan yang namanya Halloween guys. Dan singkat cerita Nyonya Zellman pun akhirnya pergi dan Kelly hanya berdua bersama Jacob. Kelly tiba-tiba melihat suara berisik dan sampah-sampah yang berserakan. Nah ternyata itu Jacob yang sedang makan coklat. Padahal Jacob kan dilarang makan coklat. Jacob lalu berlarian dan si Kelly mengejarnya. Jacob bercerita ke Kelly bahwa ia selalu mempunyai mimpi buruk. Dan Kelly yang paham dengan hal itu langsung menenangkan si Jacob. Kelly malah sedikit menghibur Jacob nih, tetapi si Jacob masih saja tetap takut. Kelly pun dengan segala usahanya mencoba untuk menidurkan si Jacob. Kelly melihat di bawah ranjang Jacob dan memberikan Jacob suatu alat agar dirinya tidak takut lagi. Kelly yang tidak bisa datang ke pesta itu akhirnya memutuskan untuk video call dengan kawannya. Nah, sedang si Jacob yang tertidur, tiba-tiba nih ia diteror oleh suatu makhluk yang ia ceritakan. Kelly pun menyudahi vid call-nya dan ia kaget ketika api di perapiannya mati sendiri. Si Jacob terus-menerus diteror dan dari lemari tiba-tiba keluarlah seorang pria menyeramkan. Pria tersebut mendatangi Jacob dan dengan sihirnya pria itu bisa membungkam Jacob begitu saja. Pria itu terus menakuti Jacob. Nah, si Kelly yang mendengar suara hentakan tiba-tiba mendatangi kamar Jacob. Ia melihat di sebuah selimut ada sesuatu yang menyembul. Dan ketika ia buka selimut itu, ternyata ada sebuah monster yang menyamar. Sedangkan Jacob ada di lemari dan dimasukkan ke karung oleh monster yang satunya lagi. Kelly bertarung dengan monster itu dan para monster berhasil masuk ke tanah dan kabur menculik si Jacob. Lalu guys, Kelly yang panik menelpon polisi. Tetapi tiba-tiba guys, ada seorang cewek yang mendatangi Kelly dengan motor. Ia memperkenalkan diri dengan nama Liz the Babysitter. Cewek itu masuk ke rumah Nyonya Zellman dan menanyai si Kelly. Lalu Kelly menjelaskan kejadian-kejadian yang ada nih dan menjelaskan ke babysitter monster tadi ya. Nah, the babysitter akhirnya menganalisa seluruh ruangan itu. Kelly ikut dengan si babysitter itu. Lalu Kelly melihat jejak kabur dari para monster yang dinamakan Tidis. Babysitter yang terkesima dengan kemampuan Kelly akhirnya mengajak dirinya nih guys. Babysitter, Liz, dan Kelly menelusuri jejak dari Tidis itu. Singkat cerita nih, sampailah mereka di suatu tempat yang mungkin kayak semacam restoran ya. Mereka berdua mencari terowongan dari Tidis ya.
Lalu si babysitter atau Liz memperlihatkan si Kelly sebuah buku yang berjudul A Babysitter Guide to Monster Hunter. Mereka berdua lalu menemukan sebuah lubang di bawah perosotan dan the babysitter mulai mempersiapkan bahan-bahan dan menggunakan si bayi sebagai umpan untuk memancing si Tudis. Nah, para Tudis yang ada di bawah tanah mulai menggali ke atas dan benar aja Tudis muncul. Kelly yang gak tega dengan bayi yang jadi umpan akhirnya menghampirinya. Tudis mengejar Kelly dan Kelly ngumpet di mandi bola nih. Tudis mulai menghampiri si Kelly dan Tudis akhirnya dialihkan pandangannya oleh Liz yang menggunakan bahan-bahan berkilauan. Kelly yang sedang berpetualang tiba-tiba ditelepon oleh Nyonya Zelman yang penasaran dengan kabar dari Jacob. Kelly asik teleponan dengan Nyonya Zelman, sedangkan The Babysitter bertarung dengan si Todis ini. The Babysitter berhasil mengalahkan Todis dan memasukkannya ke karung dan membawanya guys. Lalu di tempat lain, para Todis tadi membawa Jacob ke sebuah istana dan memberikannya ke pria rambut panjang yang tadi. Pria itu lalu menemui Jacob dan pria itu menjelaskan ke Jacob bahwa ia ingin mewujudkan pasukan mimpi buruknya ke dunia nyata. Dan Jacob sendiri adalah salah satu kunci untuk mewujudkannya. Balik ke Kelly dan The Babysitter ya. Dirinya masuk ke sebuah lorong yang menuju entah kemana nih. Sedangkan si Jacob dan pria gondrong sekarang ada di sebuah kamar. Kamar yang didesain untuk anak kecil. Dan pria gondrong itu memakaikan si Jacob helm. Lalu pria gondrong itu menyanyikan sebuah lagu ke Jacob agar dirinya bisa tertidur. Tetapi nih si Jacob susah untuk tidur. Lalu si Jacob meminta persyaratan agar dirinya bisa tidur guys. Balik ke Kelly ya. Kelly sekarang berada di sebuah universitas. Mereka berdua lalu membuang situ di sini ke tong sampah dan masuk ke ruangan Ordo Babysitter Internasional. Nah, Kelly ini terkesima dengan hal itu. Dan si babysitter yang bernama Liz ini juga menjelaskan ke si Kelly dan para staf dari organisasi ini tentang misinya untuk menyelamatkan si Jacob. Nah, lalu kawan dari Liz yang bernama Casey membedah isi perut dari Tudis ini. Sedangkan Kelly akhirnya mengetahui kekuatan dari Jacob yang dapat mewujudkan mimpi buruk ke alam nyata. Lalu Liz meniupkan ramuan ke Kelly dan Kelly pun mulai diinterogasi oleh mereka. Kelly menceritakan masa lalunya ketika ia bermimpi buruk dan dihampiri oleh pria gondrong jahat tadi guys. Kelly kecil yang ketakutan ditolong oleh babysitternya. Dan babysitternya itu bertarung dengan pria gondrong. Tetapi sayang babysitternya ini dapat dihipnotis begitu aja. Kelly nggak sengaja menyebutkan sebuah kata dan buku ajaib babysitter itu tiba-tiba terbuka sendiri ke halaman yang menjelaskan tentang monster bernama Guignol atau monster pencuri mimpi. Kelly mengaku nih bahwa monster inilah yang menakuti si Kelly saat kecil dan monster inilah yang menculik si Jacob. Liz shock dengan hal itu dan Kelly juga lebih shock karena selama ini ia hidup dalam kebohongan bahwa monster tidak pernah ada. Dan nyatanya guys, monster itu ada. Lalu si Kelly mencoba untuk menyusun rencana bagaimana cara menghancurkan Guignol ini. Dan ada satu cara, yaitu menggunakan pukulan monster mistis untuk menarik api malaikat. Si Kelly langsung menganalisa hal itu dan ia menemukan sebuah solusi. Liz langsung menyuruh para kawan-kawannya bersiap. Mereka mengambil bahan-bahan yang diperlukan dan ketika semua udah siap, Liz dan Kelly mulai bersiap-siap. Tetapi Curtis memberikan senjata terakhir ke Kelly. Liz menempatkan tudi itu ke sebuah GPS dan mereka bisa melacaknya. Nah, di ruangan pria gondrong itu Jacob belum juga bisa tidur nih. Lalu pria gondrong itu mendapatkan sebuah telepon dari Tudis yang tadi ini loh guys. Tudi itu berkata bahwa para babysitter melacaknya. Pria gondrong tersebut lalu menyusun rencana untuk mengalihkan para babysitter. Liz dan Kelly lalu sampailah ke sebuah pesta yang diadakan kawannya itu. Karena Liz dan Kelly melacak tudi itu ada di dalam pesta tersebut. Kelly menjelaskan ke Liz bahwa ia tidak dapat masuk ke pesta karena ia malu. Liz meyakinkan dirinya dan akhirnya Kelly pun masuk ke pesta tersebut. Dan Kelly yang sedang berjalan tiba-tiba berpas-pasan dengan cowok yang disukainya, atau si Victor. Kelly pergi begitu aja mengikuti Liz dan mereka sampai ke basement. Lalu guys, di basement ini mereka membuat sebuah lemari dan mereka kaget ketika ada monster di dalam kegelapan. Liz meyakinkan si Kelly agar gak khawatir, tetapi Kelly masih aja takut. Apalagi nih saat Liz meninggalkannya untuk menahan pintu tersebut agar monster itu tidak kabur keluar. Monster bayangan itu meraih sebuah mainan dan menariknya. Kelly akhirnya menemukan kelemahan dari monster tersebut dan sedikit-dikit ia bisa berjalan mundur nih untuk melarikan diri. Tetapi nih guys, saat ia kabur tiba-tiba Victor, cowok yang ia sukai datang.
dan Kelly sedikit ya kita bisa katakan melarangnya untuk masuk lah. Lalu Kelly mengajaknya ke sebuah aula untuk berpesta. Kelly kaget nih ketika ia tiba-tiba melihat monster bayangan itu udah keluar dari basement. Kelly mencari monster tersebut. Nah, saat mengendap-endap tiba-tiba Victor datang dari belakang. Kelly mencoba melindunginya dengan cara memasukkannya ke sebuah kamar. Kelly terpojok karena lampu yang ia pegang mati. Kelly pun mencari cara lain dengan mengajak teman-temannya ini memfotonya lompat dari tempat tinggi agar flash HP tersebut dapat mengusir monster itu. Adegan berpindah ke Jacob. Jacob di sini nggak bisa tidur guys, dan pria gondrong itu bingung dong setengah mati. Nah, lalu akhirnya ia mempunyai sebuah ide. Kembali ke Kelly dan Liz, dirinya mendapat sinyal 2D sedangkan si Kelly mendapat telepon dari emaknya. Emaknya ini marah-marah guys, karena ia melihat foto Kelly yang sedang terbang di Instagram. Liz langsung meminta bantuan ke temannya. Terus guys, karena bantuan dari kawan Liz ini, akhirnya emaknya percaya bahwa si Kelly ada di rumah Nyonya Zellman. Mereka berdua kecewa ketika mereka tahu bahwa mereka dialihkan oleh si 2D itu. Liz menghubungi para kawan-kawannya. Bahan apa lagi yang mereka butuhkan untuk membuat api malaikat ini guys? Lalu guys, kawan-kawan Liz mulai menghubungi seluruh cabang babysitter di dunia untuk melengkapi bahan-bahan api malaikat. Dan singkat cerita, Curtis pun berhasil mengumpulkan bahan-bahannya. Nah, si Liz dan Kelly sekarang berada di tempat yang kita panggil tempat ini adalah tempat wanita kucing, seorang penyihir terkenal. Mereka berdua masuk ke istananya guys, dan tiba-tiba si Liz ini keceplosan bahwa ia harus menghadap wanita kucing untuk mendapatkan adiknya kembali. Liz pun akhirnya mulai bercerita saat adiknya ini yang bernama Kevin menghilang. Kelly menyemangati Liz yang sedih dan mereka pun menyusun rencana guys. Singkat cerita, mereka menelusuri tempat itu dan sampai di depan wanita kucing untuk mengambil jimat mata kucing. Wanita kucing itu ternyata mengenal Liz, dan Liz yang alergi dengan kucing terbatuk-batuk. Tiba-tiba pria gondrong itu masuk begitu aja ke ruangan wanita kucing. Pria gondrong itu meminta jimatnya. Lalu pria gondrong itu menghampiri Kelly Ferguson. Kelly yang mengenal pria gondrong itu ketakutan dan teringat masa lalunya. Dan di masa lalunya ini si Kelly ternyata juga pernah bertarung dengan si pria gondrong tersebut. Bahkan ia bisa dibilang hampir membunuhnya. Wanita kucing dan pria gondrong itu bernegosiasi. Dan akhirnya si pria gondrong mendapatkan dan berhasil menculik Liz. Kelly yang bersama wanita kucing itu berlari dari kejaran para kucing. Tetapi tiba-tiba ia terkepung. Dan dengan kecerdasannya, Kelly berhasil mengelabui para kucing itu dan kabur. Kelly menghubungi organisasi babysitter dan mengkabarkan bahwa Liz diculik pria gondrong. Kawan Liz akhirnya menyuruh Kelly untuk balik ke kantor. Dan setelah itu Liz tiba-tiba mendapat pencerahan di mana ya si pria gondrong ini bakal berada. Nah, kita kembali ke pria gondrong. Si pria gondrong atau si monster ini berusaha menidurkan Jacob dengan jimat mata kucing itu. Jacob pun tertidur pulas. Dan energi dari mimpi buruk si Jacob berhasil diwujudkan oleh pria gondrong tersebut. Si Kelly sampai di sebuah lighthouse dan dia menembus ke lighthouse tersebut nih. Liz yang ada di penjara tiba-tiba mendengar suara Kevin yang ternyata itu adalah suara samaran dari pria gondrong tersebut. Dan pria gondrong tersebut pun akhirnya mulai menghipnotis si Liz dan Liz akhirnya terhipnotis guys. Nah, kita kembali ke kantor babysitter. Curtis mulai meracik ramuan-ramuannya, tetapi awalnya kurang berhasil nih. Nah, si Kelly ini tiba-tiba saja dirinya masuk ke dalam lubang dan jatuh ke bawah tanah. Tepatnya di istana si pria gondrong ini. Liz selalu menelusuri istana tersebut. Dan Nyonya Zellman tiba-tiba memiliki feeling gak enak dan akhirnya dia pulang. Kelly dihadang oleh para tudi dan si pria gondrong. Singkat cerita, api malaikat sudah berhasil dibuat, tetapi kantor dari organisasi ini tiba-tiba saja mati listrik dan mendapatkan serangan dari makhluk bayangan. Kelly yang akan dimasukkan ke sel dan akan dikunci dengan kecerdasannya, ia bisa membebaskan diri dari para tudi dan mencoba untuk melarikan diri. Lalu ia bertemu dengan Liz yang aneh dan mengajaknya ke Jacob. Tetapi nih, bukannya ke Jacob, si Liz yang terhipnotis malahan akan memasukkannya ke penjara. Liz dan Kelly akhirnya berkelahi, lalu Kelly bawa-bawa adiknya untuk menyadarkan Liz, tetapi ya nihil gitu aja deh. Kelly lalu dengan tongkat ajaibnya menyadarkan Liz. Liz udah sadar nih. Dan akhirnya mereka berdua berjalan bersama mencari pria gondrong itu. Si Curtis dan si Casey mencoba untuk membangkitkan listrik di kantor itu. Curtis mempunyai sebuah ide dan akhirnya ia berhasil menyalakan lampu tali dan menyerang si makhluk bayangan tersebut.
Mereka berdua pun akhirnya mengarahkan makhluk bayangan itu masuk ke sebuah box. Liz dan Kelly sampai ke kamar dari Jacob. Ia melihat si pria gondrong tersebut. Lalu Liz menghampiri dirinya dan ya dia kayak berpura-pura masih terhipnotis lah. Ia berkata ke pria gondrong bahwa monster-monster udah siap. Pria gondrong tersebut tiba-tiba mencium Kelly. Kelly akhirnya muncul dan meminta si pria gondrong untuk tetap mengembalikan Jacob. Liz yang udah gak tahan tiba-tiba berusaha menyerang pria gondrong itu. Tetapi si gondrong berhasil melempar Liz. Lalu Dorna, kawannya si Kelly, muncul dan melemparkan api malaikat. Tetapi sayang, api malaikat itu malah ditangkap oleh si pria gondrong. Pria gondrong itu akhirnya memulai prosesi pelepasan monster dan ia menyuruh Tudi untuk membukanya. Tetapi Tudi itu disengat oleh si Kelly dan pingsan. Nah lalu si pria gondrong mengejek Kelly dengan melemparkan api malaikatnya itu. Si Kelly mengingat materi yang ada di buku goib dan akhirnya melakukan gerakan yang bernama Monster Punch dan tepat mengenai dada dari pria itu. Pria gondrong itu pun tewas dan menghilang. Lalu Liz menghancurkan jimat kucing dan menyelamatkan Jacob. Tetapi apa yang terjadi? Mimpi buruk dari Jacob masih ada di dalam tangki. Lalu Kelly meyakinkan Jacob bahwa Jacob lah yang bisa membunuh monster-monster itu. Akhirnya, Jacob dengan kekuatannya berhasil mengalahkan mimpi buruknya sendiri dan singkat cerita, mereka pun bergegas kembali ke rumah. Dan sampailah mereka di rumah tepat sebelum Nyonya Zilman datang. Si Jacob meminta Kelly untuk mengasuhnya kembali. Nyonya Zilman pun pulang dan melihat Jacob yang nyenyak. Lalu ia meminta Kelly untuk mengasuh Jacob lagi. Kelly bertemu dengan Liz untuk memberi salam perpisahan. Dan Kelly pun berjanji akan membawa Kevin, adik dari Liz, kembali. Lalu Liz pun pergi dan di dalam kamar Kelly belajar soal dunia monster ini. Nah terus tiba-tiba ya si Kelly mendapat telepon dari gebetannya Victor. Dan Victor ini mengajaknya untuk nonton. Dan berakhirlah film ini guys. Ending yang cukup baik juga ya. Dan terima kasih teman-teman sudah menyimak rekap alur film ini. Kalau kalian suka dengan konten ini, silahkan tinggalkan like, komen, dan subscribe. Dan sampai berjumpa di konten selanjutnya. Ciao, bye.